Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldinus Sambung Lailai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas PT saya, di mana tugas PT saya kali ini dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, di mana topik presentasi saya kali ini yaitu mengenai hukum perjanjian. Mudah-mudahan penjelasan ataupun pembahasan saya yang saya paparkan ini bisa berguna dan bermanfaat dan mudah dipahami. Baik teman-teman, langsung saja saya akan membahas topik saya mengenai hukum perjanjian. Nah, kalau kita lihat yang pertama ini yaitu pengertian hukum itu sendiri. Nah, pengertian hukum ini adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah. Jadi hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang ataupun peraturan serta guna mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jadi inilah pengertian daripada hukum. Kemudian kalau kita lihat secara langsung yang dimaksud dengan hukum bisnis atau business law dalam bahasa Inggris, kemudian yaitu merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Kemudian kalau kita lihat salah satu fungsi hukum ini dalam bisnis ini adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis agar terwujud watak ataupun perilaku aktivitas di bidang bisnis yang adil, wajar, sehat, dinamis, dan bermanfaat, dijamin oleh kepastian hukum. Jadi inilah pengertian hukum dalam bisnis atau business law dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau kita lihat secara sederhana bahwa para ahli telah menggolongkan hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat. Nah, kalau kita lihat yang pertama, penggolongan dari hukum yang pertama yaitu hukum publik. Ya, hukum publik mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara serta mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan negara. Jadi inilah yang dimaksud dengan hukum publik menurut para ahli ketika menggolongkan hukum tersebut. Di mana yang termasuk dalam hukum publik ini yaitu yang pertama hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita lihat golongan yang kedua ini, bahwa para ahli yang kedua ini menggolongkan bahwa hukum itu hukum privat. Nah, hukum privat ini maksudnya yaitu mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang termasuk dalam hukum privat ini adalah hukum perdata maupun hukum dagang. Jadi inilah perbedaan antara hukum publik, hukum dan hukum privat menurut yang para ahli, yang menurut penggolongan yang dilakukan oleh para ahli. Kemudian kita lihat hukum perjanjian ini, hampir semua kegiatan dan tindakan bisnis selalu terkait berhubungan dengan perjanjian ataupun kontrak. Jadi hukum perjanjian ini di mana setiap kegiatan ataupun tindakan bisnis dikaitkan dengan hukum perjanjian maupun kontrak. Kemudian kalau kita lihat, karena kegiatan bisnis selalu merupakan hubungan yang sekurang-kurangnya antara dua orang ataupun lebih atau pihak yang saling berjanji. Jadi hukum perjanjian ini adalah hukum yang dilakukan di mana dalam perjanjian ini terdiri dari dua belah pihak. Kemudian kalau kita lihat pasal 1313 ini, bahwa KUH Perdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat pasal 1313 ini, bahwa pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang ataupun lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji ataupun kesanggupan yang diucapkan ataupun ditulis. Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber lain berupa undang-undang. Jadi inilah hukum perjanjian. Selanjutnya kita lihat
hukum perjanjian dikenal beberapa asas. Yang pertama kita ketahui yaitu dalam hukum perjanjian ini dikenal dengan asas berkebebasan berkontrak. Kemudian yang kedua yaitu asas konsensualisme. Kemudian yang ketiga asas pacta sunt servanda. Kemudian asas itikat baik, dan yang kelima yaitu asas kepribadian. Jadi inilah asas yang dikenal dalam hukum perjanjian dalam bisnis ini. Kemudian kalau kita lihat bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk kepada pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Mereka diperbolehkan ataupun para pengusaha ini memperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang dibuat. Jadi bebas kalau seseorang bebas dalam melakukan tindakan apapun ataupun perjanjian dilakukan dalam melakukan usaha antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, kalau kita lihat kitab undang-undang hukum perdata juga menganut sistem terbuka yang mengandung suatu azas kebebasan membuat perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atau dengan kata lain bahwa dalam soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri atau asas pacta sunt servanda. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang diadakan antara pihak satu dan pihak lain. Nah, kalau kita lihat contohnya misalnya barang yang diperjualbelikan menurut hukum perjanjian harus diserahkan di tempat di mana barang itu berada sewaktu perjanjian jual beli itu ditutup. Jadi inilah contoh daripada hukum asas pacta sunt servanda. Kemudian akan tetapi dalam hal ini para pihak leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang harus diserahkan di kapal, di gudang maupun diantar ke rumah. Jadi inilah asas pacta sunt servanda. Selanjutnya teman-teman kita lihat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Nah, kalau kita lihat pasal 1320 KUA Perdata berbunyi begini bunyinya teman-teman, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Nah, untuk disahkan atau untuk syarat-syarat sahnya suatu perjanjian itu diperlukan 4 syarat teman-teman. Yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, jadi antara satu dengan yang lain sepakat. Kemudian yang kedua itu kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan ini kebagusan atau kriteria yang sesuai dengan suatu perjanjian itu dibuat. Kemudian yang ketiga yaitu hal tertentu, suatu hal tertentu. Nah, syarat yang keempat ini yaitu suatu sebab yang halal. Jadi inilah 4 syarat ketika sahnya suatu perjanjian itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat penggolongan yang daripada syarat-syarat yang sahnya suatu perjanjian tersebut, yaitu 2 syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan 2 syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya menurut pasal 1321 KUA Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas dalam arti tidak ada paksaan. Kemudian penipuan dan kekhilafan. Jika ada unsur paksaan ataupun penipuan maka perjanjian menjadi batal. Sedangkan kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian. Jadi beda dengan penipuan dan paksaan. Tidak mengakibatkan batalnya perjanjian kecuali jika kekhilafan itu mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Jadi inilah syarat-syarat sah suatu perjanjian itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita lihat bahwa dalam pasal 1330 KUA Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
dan perempuan bersuami atau setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3/1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Maka tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perikatan, yaitu anak yang belum dewasa dan orang-orang berada di bawah pengampunan. Kemudian selanjutnya dalam pasal 1329 juga disebutkan bahwa tiap orang yang berwenang untuk membuat perikatan kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap dalam hal itu. Nah, kalau kita lihat pengertian sebab yang halal ini maksudnya ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tapi isi atau perjanjian itu sendiri. Nah, kemudian isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dalam perjanjian dalam kesusilaan maupun ketertiban umum. Kalau dalam pasal 1337 KUA Perdata. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam hal ini perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subjektif, kemudian unsur 1 ataupun unsur 2 pasal 1320 KUA Perdata. Maka perjanjian itu dapat dibatalkan atau pentigel atau faidobel. Sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum atau netic van respect null and void. Jadi inilah penjelasan daripada pasal-pasal berlakunya atau cakapnya ataupun halalnya suatu perjanjian maupun perikatan. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat beberapa bentuk perjanjian. Dalam perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis. Kalau kita lihat terdapat beberapa macam bentuk, yaitu akta di bawah tangan atau on their hands, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh pihak tanpa perantara pejabat yang berwenang. Kemudian yang kedua yaitu akta autentik, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh di hadapan pejabat yang berwenang, misalnya yaitu notaris, PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, kantor usaha, agama, pengadilan agama, kantor catatan sipil, kantor lelang negara, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat tiga jenis akta dibuat tangan atau di bawah tangan, yaitu kemudian yang pertama yaitu akta di bawah tangan, di mana para pihak menandatangani kontrak di atas materai atau tanpa materai. Kemudian yang kedua yaitu akta di bawah tangan yang didaftar atau warmaken oleh notaris ataupun pejabat yang berwenang. Yang kemudian yang jenis akta yang ketiga yaitu akta di bawah tangan yang dilegalisasi atau disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Nah, kalau kita lihat dalam hal akta di bawah tangan yang dilegalisasi ini, maka mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama itu notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam kontrak adalah orang yang menandatangani. Kemudian yang kedua akta dilegalisasi ini yaitu notaris yang menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal yang disebutkan dalam kontrak. Jadi inilah jenis bentuk perjanjian maupun jenis akta yang perjanjian ini, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lihat jenis perjanjian. Yang pertama itu perjanjian menurut sumbernya. Kemudian yang kedua jenis perjanjiannya perjanjian menurut namanya atau menurut pasal 1311 KUA Perdata. Kemudian perjanjian menurut bentuknya yang tercantum pada pasal 1320 1982 KUA Perdata. Kemudian perjanjian timbal balik, selanjutnya perjanjian cuma-cuma, kemudian perjanjian berdasarkan sifatnya. Kemudian selanjutnya perjanjian dari aspek larangannya atau yang tercantum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian kalau kita melihat macam-macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, maka perjanjian itu dibagi dalam 3 macam. Jadi karena saking banyaknya jenis perjanjian, maka dibuat hanya 3 jenis perjanjian aja. Yang pertama yaitu perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan satu barang, kemudian perjanjian untuk membuat sesuatu, dan yang ketiga macam perjanjian ini yaitu perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi inilah jenis-jenis perjanjian menurut undang-undang ataupun menurut ruang lingkup bidang usaha yang ada di Indonesia ini.
Baik teman-teman, selanjutnya kita lihat pengertian daripada one prestasi. One prestasi ini artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan ataupun perjanjian. Nah, kemudian hal ini disebabkan karena alpa atau lalai ataupun ingkar janji dalam suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, perkataan one prestasi ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk atau one BR yang berarti penguasaan buruk atau one dahat yang berarti perbuatan buruk. Jadi inilah pengertian ataupun penjelasan daripada one prestasi. Nah, kemudian kita lihat one prestasi ini dapat berupa 4 macam, yaitu yang pertama tidak melakukan apa yang disanggupi ataupun yang dilakukan. Jadi inilah one prestasi yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Kemudian yang keempat yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan oleh suatu pihak ataupun pihak lain. Jadi pengertian secara keseluruhan bahwa prestasi ini adalah pelanggaran yang dilakukan satu dengan pihak lain dalam mengingkari janji ataupun kesepakatan yang sudah dijanjikan antara satu pihak dengan pihak lain. Selanjutnya kita lihat hapusnya perikatan ataupun perjanjian. Jadi ketika perjanjian itu dihapuskan atau dibatalkan perjanjian, yang pertama yaitu penghapusan perikatan ditentukan dalam pasal 1381 KUA Perdata sebagai berikut. Yang pertama karena pembayaran, yang kedua yaitu karena penawaran atau pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan ataupun penitipan, dan yang selanjutnya penghapusan perikatan ini yaitu karena pembaruan hutang, yang selanjutnya karena perjumpaan hutang ataupun kompensasi, kemudian selanjutnya yaitu karena percampuran hutang, kemudian karena pembebasan hutang, kemudian karena musnahnya barang yang terhutang, kemudian karena pembatalan ataupun pembatalan, dan yang selanjutnya yaitu berlakunya syarat utang, dan yang terakhir yaitu karena lewat waktu. Jadi inilah yang menyebabkan atau mengakibatkan dihapusnya suatu perikatan ataupun perjanjian menurut pasal 1381 KUA Perdata. Selanjutnya kita lihat perbuatan melawan hukum. Nah, kalau kita lihat dalam pasal 1365 KUA Perdata ini ditentukan syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum atau en res mitigedaat jika kerugian itu timbul karena adanya unsur kesalahan dari pelaku. Kemudian kita lihat pasal 1365 KUA Perdata ini berbunyi, tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Jadi jika pasal 1365 ini berbunyi bahwa melakukan pelanggaran hukum dan membawa kerugian kepada orang lain harus diganti kerugian yang terjadi yang mengakibatkan orang lain itu rugi. Kemudian kalau kita lihat dari rumusan pasal 1365 KUA Perdata ini, maka unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perbuatan melawan hukum, yang kedua ada kesalahan, yang ketiga ada kerugian, dan yang keempat ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Selanjutnya dalam hal perbuatan melawan hukum dilakukan oleh beberapa orang, maka para pelaku tersebut harus bertanggung jawab bersama-sama, dan tanggung jawabnya tergantung kepada besar kecilnya kesalahan masing-masing. Untuk kerugian yang ditimbulkannya, mereka bertanggung jawab secara tanggung menanggung atau tanggung rentengan. Jadi inilah perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUA Perdata dalam perikatan ataupun perjanjian. Baik teman-teman, mungkin sekian presentasi saya tentang
hukum perjanjian dalam mata kuliah ataupun tugas PTS saya dalam mata kuliah hubungan aspek hukum dalam bisnis. Mudah-mudahan dari penjelasan saya ini ataupun pemaparan saya ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa berguna. Kemudian jika ada kata-kata ataupun penjelasan saya yang kurang bermanfaat ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Akhir kata saya banyak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.